Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 dari 12 rumah di Balikpapan yang terkena pergeseran tanah rusak berat. Diguyur hujan, sejumlah kawasan di Samarinda terendam banjir. Menempuh perjalanan darat, logistik pemilu untuk Berau mulai berdatangan. Luapan air yang deras ini terjadi di Jalan Pasundan, Kampung Jawa, Samarinda Ulu, Selasa malam. Ini membuat aktivitas warga terhambat. Sejumlah pengendara yang hendak melintas terpaksa berputar arah karena jalan tersebut ditutup. Warga menyebut banjir malam ini menjadi terparah sejak saluran air dibenahi pemerintah kota. Demikian parahnya menyebabkan debit air mencapai hingga setengah meter. Kurang lebihnya? Jam 6-an. Jam 6 ya? Pas hujan lebat ya? Kalau dari ketinggian air sekitar berapa, Bang? Kalau di sini daerah Pelucus, tapi kalau agak ke dalam di daerah mau ke Setata Kebun, itu setengah meter ada. Setengah meter di dalam sana ya? Setengah meter ya? Untuk kendaraan seperti apa, Bang? Untuk kendaraan bisa lewat. Nggak bisa lewat sudah ya? Bisa lewat. Kecuali kalau motor kayak motor trail, baru bisa. Baru bisa ya? Bang, sepengetahuan Abang ini kan banjir bukan pertama, apa karena gorong-gorongnya kurang bagus atau kan? Kalau masalah gorong-gorong sih sebelum drainase jalan, memang banjir. Oke. Ya kan, terus lebaran memang udah pernah banjir. Ini baru hujan banjir parah. Ini banjir parah ya? Banjir parah. Seorang pengendara motor yang berhasil melintasi banjir mengaku arusnya sangat deras. Ia lolos karena motor yang dikendarai jenis tinggi. Ia memastikan sepanjang jalan yang dilalui tidak melihat rumah yang terendam. Kurang lebihnya? Setengah meter. Setengah meter ada? Tapi karena trail selamat ya? Selamat aja kalau motor tinggi. Selamat tinggi ya? Tapi hati-hati atau gimana, deras nggak arusnya? Hati-hati, tinggi satu. Arus deras atau gimana, Bang? Arus deras. Arus deras ya? Sepanjang lewat tadi rumah warga gimana, Bang? Aman aja sih. Aman aja ya? Aman Jadi aja. jalan yang terendam? Terendam ya? Nah, Bang mau kemana rencana nih? Teluk Lerong. Teluk Lerong ya? Banjir sepanjang Selasa malam ini terjadi di belasan titik. Di antara titik tersebut adalah kawasan Mugirejo, Pasundan, Gerilya, dan belasan kawasan langganan banjir lainnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah kondisi pintu masuk dan halaman Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Selasa malam. Luapan air yang diawali hujan deras Selasa petang itu menyebabkan aktivitas keluarga pasien terganggu. Beruntung banjir itu tidak masuk hingga ke ruang perawatan. Keluarga pasien hanya bisa pasrah, sedang sebagian lainnya mengaku heran karena banjir di Samarinda dirasakan semakin parah. Mereka meminta pemerintah kota mengutamakan penanganan banjir agar tidak meresahkan warga. Nunggu pasien. Di dalam banjir, Pak? Apa? Di jalanan banjir. Jalannya banjir, Pak. Dalam, Pak ya? Ya, lumayan aja. Oh, sekitar 20-30 cm, Pak ya? 30. Kalau di ruangannya? Enggak ya, aman ya? Hanya jalan dan parkiran yang banjir, Pak ya? Oh iya, Pak. Mulai banjirnya itu pas kita udah masuk sini, Mas, di daerah Pasundan. Itu udah Udah macet parah ya? banget sudah nih, sampai sini nih di jalan ini. Gila. Nah, begitu masuk rumah sakit gimana kondisinya? Apa ya? Masuk rumah sakit gimana kondisinya? Ya begitulah, Mas, pasti basah. Pasti basah. Banjir juga dari rumah sakit ya?
Ini rumah sakit nih, bisa dilihat nih. Rumah sakit juga banjir nih, Mas. Banjir ya? Oke. Bang, harapannya kepada pemerintah gimana supaya nggak ada banjir nih? Ayo. Gimana Pak ya? Nah. Harapan saya sih Pak, mohon dipertimbangkan ini masalah gimana kalau memang kendalanya di gorong-gorongnya, mohon ditindaki Pak. Soalnya gimana Pak ya, keluh kesah Samarinda sih pastinya banjir aja sih Pak. Banjir aja ya? Berapa tahun malah dari saya kecil sampai sekarang masih aja banjir. Belum tuntas-tuntas? Belum tuntas, saya heran juga. Pokoknya dari Bapak Wali Kota yang baru ini tolong Pak. Genangan cukup dalam juga terlihat di jalan menuju rumah sakit. Pengendara yang melintasinya harus ekstra berhati-hati agar kendaraannya tidak mogok. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Harga kebutuhan pokok di Pasar Sanggam Aji Dilayas, Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pasca Nataru masih tinggi. Di antara sembako yang mahal tersebut adalah cabai, tomat, bawang putih, dan bawang merah. Pedagang mengaku tinggi dan rendahnya harga itu disesuaikan dengan harga beli di tingkat petani maupun distributor. Jika harga tersebut meninggi, otomatis mereka pun menaikkan harga jualnya agar tidak merugi. Naik itu mulai kapan? Kalau Lombok berapa Bu? Sekarang masih Bu? Kalau bongkarannya, kalau lokal 100.000, kalau yang dari Samarinda 80 bongkarannya. Itu per kilo Bu ya? Iya, Kalau untuk tomatnya berapa Bu? 35 bongkaran. 35. Harga normalnya berapa Bu? Biasanya kalau tomat paling 15. 15. Bawang putih sekarang ini kan sudah ada kenaikan sebelumnya Natal kemarin 42 eceran. Sekarang ini sudah. Kalau bawang merahnya Pak? Bawang merah sekarang ini masih kita itu 45. 45 Pak ya? Yang di belakangnya kita nggak tahu sih namanya harga karena kita pantau dari petani ini ibaratnya ada kenaikan lagi. Siap. Berarti harga masih 40-45 Pak ya? Iya. Untuk bawang Pak, biasanya normalnya itu berapa? Kalau normalnya sih kalau bawang merah itu paling normal itu kalau 38 35 itu termasuk standar. Iya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam. Harga yang sempat turun jelang akhir tahun kembali naik. Ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp38.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.